Ziyad An-Numairi radhiyallahu taala anhu berikan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, pernah Rasulullah SAW. Nah, ini bab namanya bab Jalaliyah. Nabi membuka jati dirinya, dan itu boleh sesekali. Ya, ini dalil seorang mursyid boleh membuka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Abdul Muhammad Al-Karim Sama dalam An-Nafahat Al-Qudsiyah, dia mengatakan ana Ghaus, bahkan dia mengatakan ana Mahdi. Beri itu, ya. Ternyata Dajjalnya belum zuhur. Berarti Mahdi itu ada Mahdi mutlak, ada Mahdi yang tidak mutlak. Ada Mahdi palsu. Ya, ada Mahdi ngaku-ngaku. Fa kullu ghausin Mahdi. Begitu konsep Syekh Samad. Itu boleh disepakati, boleh tidak. Yaitu mustalahat aja Buya. Buya kayaknya sepakat sama yang itu. Kalau orang masih debat Buya. Jadi ketika seorang nabi buka jati dirinya, maka siapapun yang mewarisi nur itu, dia akan buka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Muhammad Al-Sama, beliau mengatakan, thariqatku bukan lagi Naqsyabandi, Qadiri, Khalwati. Dia masih ngamalin. Thariqatku Al-Muhammadi. Itu yang fana fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung mengambil dari nur Nabi Muhammad SAW. Karena yang ada di mursyid itu kan nur Nabi Muhammad SAW. Tapi orang terhijab oleh sosoknya. Jadi guru sendiri pun hijab cahaya. Guru itu hijab cahaya. Apa kata beliau? Ana awwalu man tanfalikul ard. Yang pertama kali dibangkitkan, yang bangkit di bumi, di padang mahsyar adalah aku. Ini juga diskusi kemarin Bu ya. Ada namanya Guru Zaini dan Guru Udin. Guru Zaini ini masih muda seumuran kita lah. Itu orang kita berjalan itu pakar semua referensi yang berkait dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya, tamatan Yaman juga, Hadramaut juga. Apa kata dia? Jika dia nukil Syekh Yusri dan Syekh yang lain, jika Nabi SAW adalah awal pertama yang dibangkitkan di muka bumi, di padang mahsyar, maka huwa awwalu makhluqin khulaq. Itulah dalil beliau makhluk pertama. Karena Allah hanya akan memulai, mana yang pertama itu Allah mulai. Ya. Ibda bima bada Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Mulai dengan yang suatu yang Allah mulai. Allah memulainya dengan nur Muhammad SAW. Ya. Nurnya, belum ada badannya. Silam badan Muhammad bin Abdullah. Maka beliau disebut orang yang terakhir, akhirun tapi sabikun. Maka ada salawat Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sidi Ahmad Rifai mirip-mirip. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad as-sabiq li nurihi. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad SAW yang nurnya lebih dahulu daripada sosok Muhammad bin Abdullah. Tapi huwa dia juga. Di sini sebagian ahli hakikat terjebak. Dia merendahkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Padahal itu nur semuanya ada pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ya, jangan sampai su'ul adab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sayyidun nas, akulah raja, tuan, junjungan, pimpinan manusia,
Orang paling kaya, paling penting, paling dicari, paling mulia pada hari kiamat, dan bukan karena sombong. Lagi buka jati diri. Orang kalau buka jati dirinya, itu bukan sombong. Emang apa adanya tuh. Emang apa? Coba Buya Aldomi boleh nggak, Bang? Saya Dr. Aldomi. Sombong nggak? Enggak, emang dia Dr. Aldomi. Boleh, nggak ada masalah. Dia tambahin gelar Syekh depan juga nggak apa-apa kan? Syekh Toreko. Walaupun orangnya masih muda, unyu-unyu, belum 40. Emang ada dalilnya biar menjadi mursyid 40 tahun? Ada itu ya. 40 itu simbol kematangan. Kam min arba'in lam yafham. Banyak orang sudah 40 nggak matang-matang. Wa kam min manduna al-arba'in fil umri wa huwa qad aradallahu bihi khairan fayufaqihu fid din. Ya, banyak orang belum 40 tahun. Ya, seperti Sidi Khattani nulis kitab Khabiatul Qaun, umur 30-an dia meninggal, dibunuh. Ya. Habib Hussein Ali Drus luar Batang 30-an juga. Tapi wali-wali kalau ziarah salah satunya destinasinya ke situ. Ya, semua orang tahu lah itu. Wa ma'i liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Jadi ternyata nanti di akhirat itu ada panji-panji. Dan panji tertinggi disebut liwa'ul hamd. Itulah yang dibaca alhamdulillahi rabbil. Apa arti alhamdulillah? Segala puji, semua pujian teruntuk milik Allah. Dan pujian terbaik dari siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Tunggu dulu. Nama Nabi Muhammad itu coba diterjemahkan. Muhammad. Uhammidu hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa zaka muhammadan. Apa arti muhammadan? Yang dipuji. Loh, kan alhamdulillah. Pujian milik Allah. Maksudnya gimana? Pujian antum kepada Allah nggak nyampe kalau nggak nur Muhammad nggak ada di situ. Kalau nur alhamdi nggak ada di dalam diri kita, nggak nyampe. Maka yang menyampaikan itu nur Sayyidina Muhammad SAW. Nur itu bisa ilmu, bisa ma'rifat. Karena ma'rifat ilmu yang diajarkan beliau, kita tahu cara bertahmid. Afdol doa, alhamdulillah. Seafdol doa, alhamdulillah. Dan sir alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW. Sirnya alhamdulillah apa? Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang memegang rahasia alhamdulillah. Beliaulah yang terpuji itu. Maka semua yang terpuji milik Allah. Alhamdulillah, yakni sirru Muhammadin lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meminta afdolud doa, seafdol doa, alhamdulillah, seafdol doa, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan. Sinetron India dia Bu ya. Wa ana awwal man tuftah lahul jannatu wala fakhr. Akulah yang pertama dibukakan pintu surga dan tidak ada kesombongan. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Silakan disimak kajian-kajian sebelumnya. Nanti kepada tim yang khidmat di ini dikasih nomor. Ya. Kalau perlu dikasih judul.
hadis keberapa ya. Jangan cuma nge-live-livein doang. Ya, biar ada manfaatnya tuh. Ya. Sama, Al-Insan Kamil kasih nomor, lalu kasih kalau mau khidmat memang ya. Tapi kalau antum repot ya nggak usah juga. Fa'ati fa'akhidh bihalqatil jannah ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ambil kunci surga. Yang jaga surga nggak punya hak terhadap kunci surga. Mohon maaf, security punya hak nggak sama rumahnya? Yang punya hak dengan punya rumah siapa? Yang megang kunci. Jadi surga itu milik siapa? Tuannya surga itu siapa? Pemilik kapling surga itu siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Udah begitu penting Nabi Muhammad SAW, masih main-main. Ya. Ini ada orang nih, dia tahu usaha dia akan jebol, dapat izin pemerintah kalau dia dekat dengan si fulan. Ini diikutin tuh orang itu. Antum udah tahu urusan antum dengan Allah nanti di akhirat beresnya sama Nabi Muhammad SAW. Hah? Masih ngomong kajian Nur Muhammad bid'ah. Masih bilang ngaji maulid bid'ah. Jika demikian, maka al-maulid indi wajib. Bagi saya, mengadakan peringatan maulid itu bagi saya wajib. Kenapa? Karena itu wajib, bukan wajib dari Allah, itu wajib adabi. Wajib secara adab. Itulah dalam mustalah tasawuf itu juga ada kewajiban. Ini wajib secara ilmu hakikat adab. Kalau ente sudah tahu bahwa keselamatan di akhirat yang punya sorga itu, kuncinya itu kaplingnya Nabi Muhammad SAW. Berarti memaulidkan beliau, bersalawat kepada beliau, mengkaji tentang siapa beliau, ma'rifat beliau, mengamalkan sunnah beliau, memperjuangkan ajaran beliau, itu wajib hukumnya. Maka kita husnuzon saja kepada orang yang membid'ahkan maulid, mungkin dia salah paham. Mungkin dia salah paham ya. Katanya mau memurnikan sunnah, malah dia kemudian membuat bid'ah baru dan memberantas semua sunnah. Mungkin mereka itu kalau di kedokteran mirip kemo, ya, imun semuanya dihajar sama dia, sama cancer-cancernya. Cancer dihancurin, imunnya ikut. Padahal imunitas meningkatkan mahabbatun Nabi SAW itu maulid. Dan maulidnya ada mau'izahnya tentang Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jalan terus ya, Jumat di Ciputat ya. Semoga nanti Buaran segera selesai biar. Walaupun luasnya cuma 3.000, tapi kalau kita bukan luas yang penting. Yang penting itu isinya. Ya. Tetap setiap hari nanti ada pengajian. Tiap malam ada pengajian. Insya Allah pengajian tentang ma'rifatu Sayyidina Muhammad SAW. Bisa lewat Sahih Bukhari, bisa lewat kitab fulan. Semuanya khidmat untuk Sayyidina Muhammad SAW. Itulah maksud Nabi Muhammad SAW. Kamu gak masuk surga dengan amalmu. Sahabat polos nanya, wala anta ya Rasulullah. Itu polos sahabat tuh. Berarti ada juga sahabat yang tidak ahli marifat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Uzaifah, Al-Yamani, Ibn Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ibn Abbas. Ada juga yang polos. Nyablak kayak ente tuh Pak Isto. Oh ya, polos, tapi sebenarnya alim gitu. Ya, polos saja. Ya, polos. Kata Nabi SAW apa?
la yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. Tidak akan pernah seseorang kamu masuk surga dengan amalnya. Kata sahabat yang polos ini, kalau sekarang siapa? Mirip-mirip Pais lah ya. Wala anta ya Rasulullah. Berarti engkau juga wahai Rasulullah. Ini benar-benar sahabat ini betul-betul lucu ya. Jadi jangan dibayangkan sahabat itu semuanya alim semua, enggak. Ada sahabat yang alimnya tinggi, yang sempurna, ada yang kurang, ada yang setengah. Makanya Nabi datang sebagai muallim. Kalau semua sahabat sudah alim, ngapain Nabi jadi muallim, jadi guru? Apa kata Nabi? Bala. Nabi gak bilang naam. Nabi bilang apa? Bala illa. Pakai illa loh. Kecuali, melainkan. Jadi Nabi sebenarnya sudah menepis itu. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Hadis sahih Bukhari. Illa, namun. Kan arti illa kecuali. Tapi kita artikan sini bala illa itu namun. Aku telah Allah lebur di dalam rahmatnya. Nabi nggak ngomong bal ana rahmatuhu. Ini karena sahabatnya komplek itu, cum. Lucu. Ya. Akhirnya Nabi SAW ngomongnya pelan-pelan. Bala illa ayataghammadani Allah birahmatih. Alladhi yataghammadani Allah, alladhi yataghammadahu Allah birahmatihi fahuwa haqiqatur rahmah. Fahuwa ainur rahmah. Orang, zat yang Allah lebur dia di dalam rahmatnya, itulah ainur rahmah. Ya, dialah ainur rahmah, inti dari rahmat itu sendiri. Apa kata Allah Ta'ala hadis qudsi? Ayyatuhal jannah arhamu biki. Wahai surga, aku menyayangi makhlukku biki, dengan engkau. Surga itu siapa yang dikasih punya? Jadi SHM surga itu Rasulullah. Surat hak kepemilikannya itu Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Coba, pelan-pelan. Apa kata Allah kepada surga? Wahai surga, engkau adalah caraku menyayangi makhlukku. Dengan ada engkau, aku merahmati, menyayangi manusia, makhluk. Terus tadi, yang megang kunci surga, yang punya surat hak kepemilikan mutlak surga siapa? Rasulullah SAW. Itu maksudnya apa itu? Maka Ar-Rahim Allah, Ra'ufun Rahim Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyebut dirinya dan disebut di Quran Rahim. Wabil mu'minina Ra'ufur Rahim. Sang yang menyayangi itu sendiri adalah Rasulullah SAW. Jadi nur surga, zat surga, ruhul jannah itu dari ruh Sayyidina Muhammad SAW, dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau diterjemah lagi secara ilmu ma'rifat, wahai surga, itu ngomongnya ke Nabi Muhammad sebenarnya. Wahai yang punya surga. Dalilnya Bu ya, itu di usul fikih ada. Was'alil qaryata. Ada ayatnya. Bertanyalah kepada kampung. Emang kampung bisa ditanya? Lihat pohon gitu. Ngelihat batu gunung, batas tanah, selamat datang di kampung Banjar, gitu Bang Rudi, Bang Rusdian, ya. Bukan itu, nggak begitu. Ini dalil Quran. Was'alil qaryata, tanyalah kepada kampung. Tanya ke kampung apa? Ahlul qaryah. Ahlul qaryah. Maka jika disebut wahai surga, yang dimaksud
hai yang megang kunci surga, dengan engkaulah aku menyayangi hamba. Maka semua rahman rahim Allah tumpah ruahkan di kalbu Sayyidina Muhammad SAW. Maka doa kita satu aja kalau salawat, ya Allah, semoga nama kita ini, wajah kita yang asli ada dalam kalbu Sayyidina Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Cuma itu yang kita minta. Ya. Dengan semua perbedaan dan semua perselisihan, semua persaingan yang ada di dunia, kita hanya minta itu kepada Allah SWT. Jadi ketika Allah berkalam begitu, maka Allah sedang berkalam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan ada ungkapan yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabahani. Seandainya sorga itu mau, sorga itu tidak menunggu didatangi Sayyidina Muhammad SAW nanti, tapi dia akan mengikuti beliau di bumi. Lakin akul syai'an akhar, tapi saya nggak sepakat dengan kalam itu. Pemilik sorga, pemilik rumah boleh pergi kemana aja, rumah nggak usah ikut. Itu. Yang penting kita kenal pemiliknya. Maka berapa kali nyebut nama sang pemilik sorga itu, yang punya hak surat kepemilikan sorga. Dan yang disebut oleh Imam Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi', ya, ini boleh dibuka nanti. Dawami ini kitab pertama yang ente harus ajarin, nanti Al-Qaulul Badi' Imam Sakhawi. Ya, nanti habis itu Gus Faiz. Ente ngajar kitab sholawat juga nanti. Jadi salah satu manhaj kita yang disebut Al-Manhaj Al-Muhammadi itu ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW. Kajiannya ma'rifat nur, ma'rifat af'al, ma'rifat asma, ma'rifatus sholawat. Puncaknya di situ. Ma'rifatus, ya, salah satunya ya syama'il Nabi, akhlak Nabi. Ini beliau-beliau ini eman nih, ilmunya mereka masih kekubur. Ya, harus mulai ngajar. Insyaallah bulan depan sudah mulai dibangun. Ya, alhamdulillah. Kita nggak usah repot-repot, kita buat joglo aja dulu. Alhamdulillah ada yang bikin. Ya, ada suraunya kita ubah agak Arab-Arab dikit lah. Tadinya agak Nusantara-Nusantara. Ya, nanti kita menyusul ada rumah-rumah suluk. Tapi bersama dengan surau nanti ada rumah ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ustadz, wallahu alam nanti tergantung rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Biar itu tempat orang ngaji tiap hari, ngaji tiap pagi, ngaji tiap hari, ngaji tiap pagi, insya. Dan santrinya ada yang mungkin di rumah suluk, ya. Rumah suluk sekalian tempat mungkin. Rumah suluknya nanti joglo juga, tapi bukan joglo, si rumah panggung. Ya, tapi semi-semi surau, tapi gitulah. Semuanya kayu-kayu biar insya Allah. Insya Allah. Nanti biar nur itu jalan terus, nurun ala nur, nurun ala nur. Ya, orang bilang Ar-Razi terhijab oleh kitab, ya salam. Hijab kitab itu afdalul hujub ya akhi. Hijab terbaik ilmu, karena ilmu itu sifat Allah. Siapa yang terhijab dengan ilmu, maka dia selangkah lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selangkah itu ya beribu-ribu juga, ada ribu-ribu hijab lagi di situ. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon doanya. Insyaallah kita mulai bulan depan nih. Mana Haji Syam? Ya. Mana orangnya? Oh keluar barusan. Oh itu Haji Syam. Benar ya bulan depannya? Ya. Untuk itu dengan hak Sayyidina Muhammad SAW dan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, kita niatkan membangun surau Ribat Buaran yang nanti amalnya amal pesantren tarekat, amal ngaji kitab juga, tapi lebih terbuka. Kita niatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW,
Semoga Allah mudahkan ala hadina wa likullatin salihah faqdi hawaijana wa yassir umurana ya Allah ya Rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya ada waktu ya. Mati lagi dong. Dari Sayyidina Unais kita baca pendek aja. Ya. Hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi ada di kitab Mu'jam Tabarani. Ya. Ini boleh lil-i'tibar karena maknanya sama dengan hadis-hadis yang lain. La ashfa'anna yaumal qiyamah. Aku akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang jumlahnya lebih banyak dari semua kerikil, batu, dan semua pohon. Ada yang pernah ngitung kerikil di bumi? Ya, tanya dari Ci itu kan ngambil pasir, 7 buah pasir, pernah ngitung nggak dia? Ya, lebih banyak dari itu. Ya. Tanya sama orang Madura, berapa besi diambil ya kan? Oh, lebih banyak dari itu ya. Nah, berdasarkan itu ayuhal ikhwah, ya, lalu ada kalimat dari beliau, ijtama'a min ikhtilaf alfadhi hadhil athar, ya, dari semua lafaz athar ini, riwayat ini, syafaat Sayyidina Muhammad SAW dan maqam al-mahmud. Dari awal syafaat, beri syafaat lebih dari satu ya. Dari awal manusia berkumpul di padang mahsyar sampai nanti masuk surga. Bahkan bagi yang sejauh yang kita baca, bahkan di dalam surga pun orang masih butuh syafaat untuk naik. Untuk naik. Terus ya. Dan fayashfa', baris ketiga terakhir di situ, fayashfa' fi ta'jili man la hisaba alaihi min ummati ila al-jannah kama jaa fil hadis, fayashfa' fi man wajaba 'alaihi al-'azab wa dakhala an-nar minhum hasba ma taqtadi al-hadits as-sahihah. Jadi yang pertama diberi syafaat adalah orang yang nggak dihisab. Lalu orang yang dihisab diazab. Lalu orang yang baca la ilaha illallah dan selanjutnya. Jadi syafaat itu lebih dari 7, nggak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Tahawi. Lebih banyak dari itu. Syafaat itu sangat banyak sekali. Ya. Lalu ada hadis yang sahih, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi ada doa, kalau bahasa kampung itu doa agama. Tepat terjemahan itu Habib, doa sakti gitu. Setiap nabi itu punya doa sakti, kartu sakti. Kalau bahasa kampung kami itu doa agama, senjata agama. Bahasa Melayu itu, bahasa Melayu. Tapi masuk juga di kita. Ada yang pernah dengar? Itu dakwatun nabi, kalau doa, semua nabi doa pakai itu. Makanya kalau baca Dalail Khairat, ya, aku memohon kepada Allah dengan asma allati da'a biha Sayyiduna Adam, dengan nama yang Allah membacanya dalam berdoa sehingga dia diampuni. Nabi Nuh berdoa untuk menghancurkan bumi, menghancurkan ahlu bumi. Itu doa mustajab. Jadi setiap nabi itu ada kartu as. Maka seorang wali, doa yang besar, dia nggak sembarangan. Jadi pandemi kemarin, itu kalau wali Allah mau, wali Allah yang mutlak itu mau, dia doa selesai. Tapi dia nggak boleh sembarangan buka doanya. Kenapa? Buang-buang kartu as. Ya, buang-buang kartu gama. Itu ya, ada bahasa jadul lah itu. Bahasa Melayu lama lah itu. Ya. Waqtaba'tu da'wati syafa'atan limati. Aku simpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Inilah maka tariqah al-Muhammadi tariqah ruhiyah. Sedangkan tariqah para nabi tariqah nafsiyah. Mereka kalau doa karena tersinggung dirinya, maka didoakan hancur umatnya, itu Nabi Nuh. Betul kan? Itu nafsiyah.
Jadi selevel para nabi masih nasihat, apalagi cuma mursyid. Jadi jangan heran lah ya. Nabi Musa kan paling kritis. Nabi Adamnya di debat. Ya? Nabi Adam di debat. Masya Allah itu. Jadi antara nabi-nabi ini juga ada sedikit tanafusnya, selek-selek dikit lah. Ya. Dan mereka bersaudara. Nabi Harun jenggotnya ditarik oleh Sayyidina Musa. Jadi jangan dikira nabi-nabi itu aman-aman aja. Ente nabi, aneh nabi gitu, nggak begitu. Enggak, mereka itu juga ada konflik sesama mereka karena mereka manusia dan bertugas. Begitu juga wali. Jadi jangan heran nanti kalau wali tengkar. Jangan heran nanti kalau Buya Aldomi ikhtilaf dengan Buya Asfi. Gus Faiz selek sama Gus Rohis. Angku Mudo Dawami seleknya sama siapa ya? Sama Dayat. Kalau Lora sama siapa Lora? Jadi itu biasa. Itu apalagi para mursyid itu al-wali indahum ghairah. Mereka wali itu punya kecemburuan. Ada cemburu-cemburunya. Ya. Sedikit lagi karena ini penutup dari fasal. Qala ahlul ilm ma'nahu da'watun a'lamu annaha tustajabu lahum wa yablugh fiha marghubuhum wa illa fakam likulli nabiyyin minhum min da'watin mustajabah wa nabiyina minha ma la yu'ad lakin haluhum inda du'a biha baina ar-raja' wal khawf wa dominat lahum ijabatu da'watin fiman sya'uhu yad'una biha ala yaqinin al-ijabah. Ya, kalau saya membahasakan sederhana, para nabi itu berdoa untuk dirinya atas nama dirinya. Sedangkan Nabi Muhammad ini yang disebut Al-Manhaj Al-Muhammadi, ini yang disebut At-Tariqah Al-Muhammadi. Jadi Tariqah Al-Muhammadi bukan Tariqah saingan Naqsyabandi. Tariqah Al-Muhammadi itu inti dari Tariqah Naqsyabandi, inti dari Tariqah Qadiri. Jadi tetaplah bertariqah Qadiriyah, tetaplah bertariqah Khalwatiyah, Samaniyah, tapi antum kembalikan manhajnya. Itu maksud kita. Ini yang saya maksud, saya leburkan Thariqah Naqsyabandiyah yang saya amalkan dari kecil, Samaniyah yang kita amalkan dari kecil, ya, Syaziliyah yang kita amalkan sekian tahun, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, TKN yang kita ambil ijazahnya dari masyayikh, ya, Naqsyabandiyah, Muzhariyah, Khalidiyah yang kita ambil juga ijazahnya dari masyayikh, kita leburkan dalam Al-Manhaj Al-Muhammad. Orang kalau udah lebur, dia nggak rebutan jadi mursyid. Ini gurunya masih hidup udah rebutan, ya, udah konflik. Maka salah satu guru saya nggak usah sebut ya, yang baru kita jumpai juga, itu diumumkan bahwa dia adalah penerus guru tua di masa hidup. Apa kata beliau? Ini mirip-mirip dengan kisah Allah mengumumkan bahwa khalifah pengurus di bumi, khalifah, loh bahasanya khalifah, adalah Adam. Yang protes siapa? Malaikat. Yang ingkar siapa? Iblis. Sama. Si murid ini diangkat sama gurunya. Orang yang udah lama ngaji ngomong, kita yang udah lamanya gak diangkat, masa dia gak diangkat? Kita kan lebih ngerti ilmunya Tuan Guru. Gitu ngomongnya. Dia masih nganggap dia ngikut gurunya. Tapi ternyata dia sudah melanggar adab kepada gurunya. Ternyata kisah itu terjadi. Saya baru paham kisah itu. Maka kita menghindari itu. Kita banyak-banyakin aja tuh mursyidnya, Bu, ya. Kenapa? Al-Manhajnya Al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Al-Muhammadi nggak ada tuh. Ya, rebut-rebutan insya Allah. Hadisnya setelah itu juga sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu nabiyyin da'watun mustajabah da'a biha fi ummatihi wastujiba lahu wa ana uridu an uakhir da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Hadisnya sama dengan arti yang sebelumnya. Dan ini dibaca karena ngambil berkah aja.
Wa fi riwayat Bukhari li kulli nabiyyin da'watun mustajabah fataj'al kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi yang punya kartu sakti dalam doa, punya ismul azam, al-ismul azam dalam doa, mereka ta'ajjala, sekelas nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, mereka terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi kira-kira menurut antum Nabi Nuh itu tergesa-gesa gak? 950 tahun maksudnya. Ternyata dalam pandang Allah itu masih tergesa-gesa. Walaupun dalam pandang kita 950 sekian tahun, itu sudah lama sekali. Itu tinggi. Nabi Nuh itu tinggi. Setengahnya Nabi Adam. Kebayang ya? Nabi Adam setinggi pohon kelapa. Bukan kelapa hijau, bukan. Kelapa yang tinggi-tinggi itu. Makanya anak dia namanya siapa? Kanaan. Ya, Kanaan ya. Mengatakan, nggak usah, saya nggak usah naik kapal, saya bisa naik lari ke gunung. Dia suka daki gunung juga dia. Ternyata semua gunung yang dia naikin nutup. Nah, disitulah muncul kemudian cerita Tambo Alam Minangkabau. Macam-macam sama khurafat ya. Bahwa waktu Gunung Merapi masih sebesar telur. Ya, tapi itu antara benar dan tidak. Ada benarnya mungkin, ada tidaknya juga. Urusan Buya Aldomi, pakar tafsir Minangkabau. Fatakun hadhihi ad-da'wah al-mazkurah makhsusatan bil ummah madmunatan bil ijabah. Maka doa yang dimaksud Nabi dikhususkan bagi umat, dijamin pasti dijawab. Maka siapa yang meminta dengan Nabi Muhammad SAW pasti dijawab. Wa man laza bihi ujiba. Siapa yang meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW pasti dijawab. Wa ila faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala li ummati asya' min umur din wa dunya utiya ba'daha. Ya. Nabi ya mengabarkan bahwa ia meminta untuk umatnya sebagian dari urusan dunia dan akhirat, dan sebagiannya diberi. Munia sebagiannya, wadakhara lahum, yang dijawab itu jadi Nabi itu banyak diberi doa, tapi doa khusus keselamatan, doa mungkin disebut sapu jagatnya, beliau akhirkan di akhirat ya. Wa khatimatil bihan wa azmi su'al war raghbah ya. Dan itulah Nabi yang paling cerdas, Nabi yang mengeluarkan senjatanya pada masanya, pada saatnya. Nah, setelah ini ada satu solawat ini boleh diamalkan. Orang baca solawat ini, yut'ibul malaikah, malaikat lelah. Itu bahasa majazi. Jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan an ummatihi wa sallallahu alaihi wasallam katsira. Ini penutup, tapi ini ada hadisnya. Jadi orang yang baca doa salawat begini, at'aba sab'ina malakan, dia bikin repot 70 nabi. Kalau bacanya jazallahu ahsana ma jaza nabiyyan am ummati, diamalkan walaupun sekali seumur hidup 100 kali ya, tar malam ya, tar malam diamalin 100 kali walaupun sekali seumur hidup. Antum sekali baca 70 malaikat bolak-balik. Ini indahnya. Bayangkan, orang sholawat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau bersolat kepadaku, maka ada malaikat sayyarah, dia menghantarkan salawat itu kepadaku. Wow. Jadi malaikat itu tugasnya nganterin salawat. Berarti lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau malaikatnya? Ya, lafaz salawatnya, nurnya secepat malaikat, tapi mahabbah orang itu tidak berjarak, lebih dahulu sampai dari malaikat. Ini yang disebut dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi, berkata sebagian ulama, pemimpin malaikat itu sebagian lebih mulia dari pemimpin
Ada sebagian aulia anbiya di bumi lebih mulia dari aulia malaikat yang di langit. Ya. Kalau bagi saya cuma satu cukup. Cukuplah bumi itu mulia, lebih mulia dari langit, karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.